Siklus air. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Perkenalkan, nama Ibu Ataya Sani Sofia. Baik, kita akan mulai pelajarannya ya. Pernahkah kalian memperhatikan hujan yang turun dari langit? Setelah hujan berhenti, kemana air hujan itu mengalir? Dan mengapa air di sungai, danau, dan laut tidak pernah habis, padahal setiap hari digunakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan? Ternyata semua itu terjadi karena adanya siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air adalah proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi secara terus-menerus. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari yaitu pengertian siklus air, faktor yang menyebabkan siklus air, dan tahapan-tahapan siklus air. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Pengertian siklus air. Anak-anak, siklus air adalah proses peredaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi menuju atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air tidak pernah berhenti karena dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu yang pertama, panas matahari yang menyebabkan air menguap, dan yang kedua, gaya gravitasi bumi yang membuat air turun kembali dalam bentuk hujan. Melalui siklus air, jumlah air di bumi tetap terjaga, sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan selalu memiliki persediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor yang menyebabkan siklus air. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya siklus air. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama yang memanaskan air di laut, sungai, danau, dan permukaan tanah, sehingga air berubah menjadi uap. Yang kedua, ada angin. Angin membantu memindahkan uap air dan awan dari daerah ke daerah lainnya. Ketiga, gravitasi. Gravitasi bumi menyebabkan air hujan jatuh kembali ke permukaan bumi. Ketiga faktor tersebut bekerja sama sehingga siklus air berlangsung tanpa henti. Tahapan siklus air. Sekarang kita akan mempelajari tahapan-tahapan siklus air. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Panas matahari memanaskan air di laut, sungai, danau, rawa, kolam, bahkan genangan air. Air tersebut berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Semakin panas cuaca, maka semakin banyak air yang menguap. Yang kedua ada transpirasi. Selain berasal dari laut dan sungai, uap air juga berasal dari tumbuhan. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar, kemudian sebagian air dilepaskan kembali melalui daun dalam bentuk uap air. Proses ini disebut transpirasi. Yang ketiga ada kondensasi atau pengembunan. Uap air yang naik ke atmosfer akan bertemu udara yang lebih dingin. Akibatnya, uap air berubah menjadi butiran-butiran air yang sangat kecil. Butiran air tersebut berkumpul membentuk awan. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Yang keempat ada adveksi. Setelah awan terbentuk, angin akan membawa awan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, awan yang terbentuk di atas laut bisa saja bergerak menuju daratan.
proses perpindahan awan oleh angin disebut adveksi. Yang kelima ada presipitasi atau hujan. Ketika awan sudah semakin tebal dan berat, butiran air akan jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa ini disebut presipitasi. Di Indonesia, presipitasi umumnya berupa hujan. Di daerah yang sangat dingin, presipitasi dapat berupa salju atau hujan es. Yang keenam yaitu ada infiltrasi. Selain air akan meresap ke dalam tanah, proses masuknya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air yang meresap menjadi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan melalui sumur dan mata air. Yang ketujuh ada limpasan permukaan atau runoff. Air hujan yang tidak meresap ke tanah akan mengalir di permukaan menuju sungai, danau, waduk, hingga akhirnya kembali ke laut. Sesampainya di laut, air kembali menguap sehingga siklus air terus berlangsung tanpa henti. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.